Itu dibully, dipajak, dan saya waktu itu sangat lemah, mau jadi banci. Karena dari SD saya dibully, SMP, dan akhirnya saya memutus ikatan itu di SMA. Cerita saya sempat tes tentara, Akmil, sampai 2 kali dan gagal. Nasib, takdir, entah akan jadi apa kita pada saat itu, masing-masing masih abu-abu. Sempat ada keluarga bilang kayak gini, kalau kamu keluar merantau, jangan bilang dari Poso. Tuh yang orang tidak lihat. Orang mungkin lihat gagahnya saja, hasilnya tidak. Dalam proses itu, pergumulan saya menangis. Siang malam, setiap sebelum latihan, pulang latihan, saya bilang. Shalom sahabat generasi, selamat datang di podcast Ruang Positif. Podcast ini akan mengundang tokoh-tokoh inspiratif muda seputaran Kabupaten Poso yang tentunya dapat menginspirasi kita semua. Dan di episode yang pertama ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yang lagi viral-viralnya, yang biasa teman-teman lihat mungkin di TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya. Yang tentunya kalau kalian sudah lihat di thumbnailnya, dia seorang petarung. Siapakah dia? Atlet profesional MMA. Langsung saja ke Alan Dermawan Lolo. Bisa-bisa. Oke. Thank you. Siap. Agak gugup karena mungkin baru perdana ya. Sorry ya, kondisi lagi batuk ya. Siap. Orang maklumi, mohon dimaklumkan. Siap. Oke, sahabat generasi, puji Tuhan kita dipertemukan dengan Kak Alan walaupun mungkin dalam keadaan yang tidak diminta-minta ya. Ini Kak Alan sedang dalam kondisi duka cita, barusan ke Papa tercinta kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Dan puji Tuhan Kak Alan masih mau datang untuk duduk di sini untuk berbagi kesaksian untuk kita semua generasi muda yang ada di kota Tentena terkhususnya. Ya Kak Alan ya? Yep. Mungkin saya panggilnya sebutan Tukaka saja supaya lebih akrab sekali ya. Jadi supaya lebih akrab Tukaka. Lebih enak kayaknya. Lebih enak Tukaka. Tunggu, DP Pologat ini yang terming. Mau Pologat Indonesia atau Pologat Poso? Atau mau ke Tentena. DP bagus gado-gado Joy. Ya. Biar lebih asik. Jadi teman-teman mohon dimengerti saja ya. Oke, mungkin diawali Tukaka bisa cerita sedikit mungkin masa kecilnya Tukaka seperti apa yang membuat Tukaka mungkin bisa jadi seperti ini. Mungkin sedikit cerita saja bagaimana background Tukaka tersendiri dari masa kecil, lahir di mana dan besar. Masa kecil, jadi saya itu hidup dari kalangan pengusaha awalnya. Itu pada saat sebelum kerusuhan. Jadi papa itu sempat memiliki beberapa usaha. Tapi setelah kerusuhan terjadi, akhirnya papa alih profesi menjadi petani. Jadi sejak saya kecil, yang awalnya pengusaha, tapi di saat itu juga saya merasakan menjadi petani. Kita di situ setelah kerusuhan mulai dari nol. Jadi semuanya serba keterbatasan. Saya juga menjadi orang yang sangat-sangat pemalu, minder. Karena pada kenyataannya kita hidup sangat susah. Wow. Kalau mau dibilang beratapkan jerami dan beralaskan tanah, lagu itu fakta itu. Dan juga pada saat itu di daerah A tempat kita mengungsi dan akhirnya kita diam dan tinggal, masih ada konotasi negatif tentang rasis. Jadi hewan atose kalau orang bilang tosina nato ane tosina sih. Orang Cina ini ada DP doi. Jadi selalu saya kenakan orang itu dibully, dipajak. Wai kadoimu. Dan saya waktu itu sangat lemah. Saya sangat lemah. Saya juga waktu itu dari kecil yang paling lemah di antara keluarga, sakit-sakitan. Dan kalau mama saya almarhum bilang mau jadi banci. Karena memang saya paling halus kalau bicara, terus selain sakit-sakitan bertindak terlalu lembut. Lalu semua berubah ketika saya dipaksa untuk menjadi kuat. Dari SD saya dibully, SMP, dan akhirnya saya memutus ikatan itu di SMA saat saya mengikuti tinju.
Jadi sebenarnya saya masuk di bela diri ini menolak untuk lemah. SMA itu kalian? SMA kelas 1 itu saya baru mulai ikut tinju. Dan puji Tuhan saya menjadi petinju terbaik juga di tahun, kalau tidak salah tahun 2009. 2009. Iya, Pekan Raya Daerah pertama di kali. Berarti iya, boxing. bermula dari tinju. Dari tinju. Oke. Begitu selesai sekolah, singkat cerita saya sempat tes tentara Akmil sampai 2 kali dan gagal. Dan akhirnya saya kecewa, lanjut kuliah dan bertemu bersama teman-teman, salah satunya yang pembicara saat ini, pembawa acara kita, Rizky. Ya. Host kita. Tadi belum perkenalan ya, malahan. Belum perkenalan, ya. Siap, salam kenal ya. Jadi akhirnya kita ketemu di Jogja, ada juga Doni. Sengaja mau sebut Doni biar dia tidak senyum-senyum. Oke. Jadi akhirnya ketemu di Jogja, terus kita waktu itu masih boleh dikata manusia bebas. Manusia bebas ya. Dan host kita saat itu juga masih mencari jati diri. Saya juga masih mencari jati diri. Jadi kita sempat satu kampus dulu, untuk teman-teman yang tidak tahu, kita sempat satu kampus di Duta Wacana Jogja ya kalian ya. Ya, dan juga satu komunitas Sintu Maroso Poso di Jogja. Nasib takdir entah akan jadi apa kita pada saat itu, masing-masing masih abu-abu. Dan siapa yang mau tahu tiba-tiba saya jadi atlet, karena jurusan saya waktu kuliah memang berbanding terbalik, informatika, terus tiba-tiba jadi petarung. Wow. Tapi puji Tuhannya lulus. Puji Tuhan. Cuman karena mungkin Tuhan berkehendak lain untuk saya dan mengizinkan saya menjadi atlet pada akhirnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Wow. Jadi ya teman-teman bisa mendengar sendiri dari yang bisa dibilang keterbatasan, bahkan sempat lalu dalam tanda kutip ya dibilang banci karena halus ya di masa kecilnya, tapi ya seperti teman-teman lihat saat ini bahwa Tukaka Alan ini bisa jadi atlet profesional di bidang MMA. Mungkin setahu saya ya, apakah ada yang sebelumnya mungkin pertama anak Poso di MMA One Pride, apakah kalian atau mungkin sudah ada sebelumnya? Ada senior kita namanya Bobby Mantako. Oke. Kak Bobby. Dia besar sasananya itu di Manado. Cuma pada saat itu mungkin dia lupa membawa bendera Poso, dan pertama dia tanding dia hanya membawa bendera Manado. Oke. Tapi begitu saya masuk, saya hanya ingin menunjukkan kepada teman-teman, khususnya masyarakat Poso, anak-anak muda Poso, bahwa kita harus bangga akan jati diri. Maaf. Jadi bangga akan jati diri. Karena jujur saya sempat ada keluarga bilang kayak gini, kalau kamu keluar merantau, jangan bilang dari Poso. Karena tahu daerah X ini ya? Iya, bilang saya dari Palu. Karena mungkin konotasi negatif, jadi itu stigma orang terhadap orang Poso itu kurang bagus. Cuma itu yang buat saya terdorong. Saya bilang, bagaimana caranya untuk mengubah stigma itu menjadi stigma yang positif? Iya. Ya, salah satunya harus berkarya. Dan ketika saya mendapat kesempatan untuk menjadi atlet profesional, saya selalu berpegang bahwa orang Poso itu kuat-kuat. Dan saya tidak mau orang Poso itu kuatnya hanya ditahu dari konflik X. Kerusuhan. Daerah kerusuhan. Iya. Waduh, ini terganggu. X kerusuhan. Jadi dengan beraninya saya untuk frontal itu sebenarnya untuk memicu anak-anak muda, siapapun di luar sana, kita yang jadi sebagai orang Poso, jangan pernah begitu ada orang tanya, dari mana? Ongkarin besi kok, dari mana kamu? Palu, Manado. Tidak. Bangga. Karena memang pada kenyataannya orang di sini punya banyak hal yang bisa dibanggakan. Entah itu dari pariwisata. Iya, betul. Dari budaya kita. Cuma sangat-sangat disayangkan ketika mungkin di kedepannya ada anak-anak Poso lainnya yang berprestasi dan dia tidak dengan busung dada dan bangga mengatakan,
Saya anak Poso. Iya, iya. Makanya tadi saya melihat di TV nasional mungkin pertama kali di One Pride ini yang dengan lantangnya bahkan memakai ornamen-ornamen Poso, baju adat, topi bada ya waktu itu. Nah, jadi dengan bangganya memperkenalkan Poso kepada kita semua. Tapi tidak mau masuk terlalu dalam ke sana. Yang saya mau tanya sama Kakak saat ini bahwa bagaimana ceritanya? Kakak mungkin bisa diceritakan kepada kita semua kenapa bisa Kakak sampai di One Pride? Mungkin dari tadi kan sudah cerita sampai di Jogja kuliah. Nah, dan bisa sampai ke One Pride itu seperti apa? Karena untuk teman-teman tahu semua, Kakak Alan ini dari kita masih zaman kuliah waktu itu ini sudah menjadi impiannya. Dan saya jujur saya sangat bangga ketika saya melihat sudah di layar televisi, ini pernah lalu dicerita sama saya ini. Waktu di tempat minum waktu itu. Di tempat minum dia sudah punya cita-cita itu. Suatu saat saya akan tanding di One Pride. Dan yang mau kita tanyakan, bagaimana prosesnya? Kalau teman-teman mungkin lihat di 3 pertandingan ke belakang, Kakak Alan ini benar-benar dijuluki spesialis KO. Karena rata-rata memang benar-benar lawannya 3 pertandingan ke belakang itu tidak berkutik. Nah, tapi apa yang terjadi sebenarnya proses yang dari Kakak sendiri? Mungkin banyak yang penasaran. Oke. Boleh, silakan. Teman-teman yang kuliah di Jogja sering upload foto Bali. Saya dalam hati kecil, saya bilang sama Tuhan, mau suka juga ke Bali, tapi mungkin tidak. Membership Balai Mema potongan diskon untuk lokal 10 juta. Doi dari mana orang bilang kan? Uang dari mana? Tidak mah, saya mau ikuti passion saya di dunia taruh. Percaya saja, tidak pulang mas. Kasihan, itu ada DP doi dengan pulang jadi PNS. Kontrak One Pride setelah tahun kedua. Tapi sebelum saya menjadi atlet pro, saya sempat dilema. Saya ditinggalkan ibu tercinta.